Halo, selamat datang di kursus akuntansi online. Video pertama yang akan kita pelajari pengertian dari akuntansi dan dunia usaha. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan informasi ekonomi suatu perusahaan dan menafsirkan informasi keuangan tersebut untuk mengambil keputusan bisnis sebuah perusahaan. Dari pengertian tersebut ada 3 tahap kegiatan akuntansi. Yang pertama yaitu tahap pencatatan berupa jurnal. Yang kedua tahap pengikhtisaran berupa buku besar. Dan yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Biasanya di perusahaan itu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan arus kas. Berikutnya kita akan pelajari jenis-jenis usaha. Jenis-jenis usaha itu biasanya yang ada di Indonesia ada 3 ya guys. Yang pertama itu jasa, perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa itu kegiatan utama menyediakan jasa kepada pelanggan. Contohnya Garuda Indonesia menyediakan jasa penerbangan, Telkom menyediakan jasa di bidang telekomunikasi. Usaha yang kedua biasanya adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang kegiatan utamanya adalah membeli barang dan menjual barang dagangan tanpa pengolahan lebih lanjut. Contohnya yaitu Alfamart, Indomart, dan perusahaan dagang lainnya. Dan yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Contohnya perusahaan mebel ya, mengolah kayu menjadi lemari, kursi, dan lain-lain. Jadi apa peran akuntansi di dunia usaha? Yaitu menyediakan informasi kepada pemilik, manajer, sebagai langkah untuk membuat keputusan. Pengguna informasi akuntansi selain pihak internal yang owner, manajer, atau karyawan, ada pihak eksternal seperti kreditur pemerintah. Pemerintah biasanya untuk perhitungan pajak. Di Indonesia ada standar akuntansi keuangan. Apa fungsinya? Yaitu untuk menjamin pelaporan keuangan berkualitas tinggi, agar laporan keuangan yang dihasil setiap perusahaan dapat diperbandingkan. Maka disusunlah standar akuntansi keuangan. Yang menyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK IAI. DSAK IAI menerbitkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK. Berikutnya yang akan kita pelajari itu masalah prinsip dan asumsi dasar akuntansi. Laporan keuangan yang disusun minimal 1 kali dalam setahun, disusun dengan memperhatikan prinsip dan asumsi dasar, agar laporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Apa aja sih yang asumsi dan prinsip? Di antaranya adalah business entity, historical cost, objectivity, dan unit measure. Business entity, prinsip kesatuan usaha menganggap bahwa perusahaan sebagai badan atau orang yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari nama dan pemilik perusahaan. Yang kedua adalah historical cost, yaitu prinsip harga perolehan adalah menilai barang atau jasa berdasarkan nilai historisnya. Yang ketiga, objectivity. Catatan dan laporan akuntansi harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipercaya. Dan keempat adalah unit measure. Perusahaan dalam mencatat transaksi harus dalam mata uang. Contohnya kalau di Indonesia yaitu rupiah. Ada 4 jenis entitas bisnis yang ada di Indonesia pada umumnya. Yang pertama, perusahaan perorangan. Pemilik suatu usaha satu orang merangkap sebagai manajer, modal relatif terbatas sesuai dengan kemampuan pemilik. Ketiga, biasanya diterapkan pada usaha-usaha kecil. Yang kedua adalah persekutuan atau partnership. Pemilik usaha lebih dari 1 orang, modal relatif besar, biasanya dalam bentuk firma, CV, dan lain-lain. Yang ketiga, perseroan, corporation. Modal bentuknya saham, modal tidak terbatas,
Diterapkan pada usaha berskala besar, perusahaan berbadan hukum PT biasanya, dan mempunyai undang-undang tersendiri. Dan yang keempat adalah koperasi. Perusahaan dikelola oleh dan untuk anggota, melayani kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Video berikutnya, kita akan membahas modul pertama yaitu persamaan akuntansi dan laporan keuangan sederhana, beserta contoh transaksi disertai soal latihan dan pembahasan. Terima kasih.